Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tonton video ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya ke teman-teman. Cukuplah Allah yang menilai. Para teman-teman yang dirahmati Allah, ingin sekali rasanya kebersamaan ini tak pernah berakhir, ingin sekali rasanya iringan langkah kita tak pernah putus, terus bersama dan beriring. Kita bahkan selalu berharap agar Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya bersama pula. Begitulah ungkapan hati yang muncul kalau kita menjalin pertemanan, persaudaraan, persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengawalinya dengan keimanan, dan keimanan itu harusnya tetap memelihara kita sampai kehidupan abadi di akhirat. Semoga kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat. Mungkin sudah terlalu hafal dengan perkataan bahwa kehidupan ini merupakan ladang bagi akhirat. Sudah terlalu sering kita mendengar bahwa hidup ini tak lain merupakan tempat ujian, tempat menanam, tempat menyemai, tempat bekerja dan berjuang. Ini hanya persinggahan, sama sekali bukan akhir perjalanan. Atau dalam ungkapan Dr. Abdullah Azzam, tokoh jihad legendaris yang syahid di Afghanistan, hidup ini jihad, umat ini tidak akan hidup kecuali dengan jihad. Jangan putuskan bait-bait doa kepada Allah agar tetap mengikat hati kita. Sepanjang kebersamaan ini, mungkin sudah banyak amal kita lakukan. Di antara kita, banyak yang sudah mengalami letih, lelah, meneteskan peluh, dan bahkan terluka untuk sebuah kebaikan. Di antara kita juga, tak sedikit yang berlinang air mata untuk sebuah keyakinan. Mungkin kita merasa telah mengukir dan menghiasi amal kita sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, bersih, tak ada kecenderungan. Tapi saudaraku, hati-hatilah. Berapa banyak lentera yang mati tertiup angin, berapa banyak amal ibadah yang rusak oleh pelakunya sendiri. Begitu nasihat Muhammad Ahmad Rashid dalam Al-Wa'i. Perhatikanlah perlahan-lahan apa yang diungkapkan Fudail bin Iyad, tokoh salafus salih di zaman tabi'in, kepada mereka yang telah beribadah dan beramal saleh. Iblis akan unggul atas manusia bila berhasil memunculkan salah satu dari 3 sifat: kekaguman, ujub seseorang pada diri sendiri, melebih-lebihkan amal sendiri, dan kelupaannya atas dosa-dosanya. Itulah 3 panah syaitan untuk orang-orang yang beramal. Semuanya bermuara dari rasa ujub, bangga, atau kagum pada diri sendiri. Renungkanlah. Teman-teman semuanya, kita boleh saja mengatakan, aku tak ujub dengan amal-amalku, tak melebihkan amal yang kukerjakan, dan aku selalu berusaha mengingat dosa-dosaku. Tapi begitupun, jangan lengah, karena itu semua belum menandakan kita selamat dari perangkap ujub yang lain. Para salafus salih yang mengerti tentang tabiat dan kecenderungan hati tidak menghentikan perbahasan ujub sampai di sini. Ada banyak anak panah syaitan yang harus diwaspadai. Dalam sekali nasihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah yang mengingatkan kita tentang hal ini. Katanya, kalau engkau tidak ujub dengan dirimu, engkau mungkin saja senang dengan orang yang memujimu. Dan engkau mungkin juga senang bila dengan pujian itu orang-orang memuliakanmu dengan amalanmu. Mereka melihat dirimu mulia dan engkau memiliki tempat tersendiri dalam hati mereka. Senang dengan pujian, itulah yang dimaksud dalam nasihat Sufyan Ats-Tsauri. Inilah anak panah syaitan berikutnya untuk merusak amal. Dan sedihnya, jarang orang yang mampu selamat dari bidikan syaitan ini. Karena itu, Fudail bin Iyad memiliki pandangan tajam untuk menimbang dan menyikapinya. Ia mengatakan, sesungguhnya tanda-tanda kemunafikan adalah jika seseorang menyukai pujian apa yang tidak ada pada dirinya. Kemudian ia membenci orang yang tidak menyukai dirinya karena sesuatu yang memang ada pada dirinya. Sementara ia juga membenci orang yang mengetahui aib-aibnya. Fudail bin Iyad sendiri sangat berhati-hati dengan soal pujian. Sampai-sampai diriwayatkan, andai Fudail mendengar orang memujinya, kondisinya segera berubah menjadi aneh. Nafasnya tersenggal dan berubah cepat hingga lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencaci dirinya. Panah ujub tak habis sampai di sini. Mungkin saja seseorang tidak ujub pada dirinya dan tidak suka dengan pujian, tapi ada celah lain yang berupaya menjerumuskannya dalam penyakit ujub. Apa itu? Siapa yang mencaci dirinya sendiri di hadapan orang lain, sesungguhnya dia itu termasuk alamat riya. Begitu kata Hasan Al-Basri, itu juga termasuk bagian dari ujub yang kerap tidak disadari oleh pelakunya. Berniat untuk merendahkan diri, tapi yang muncul justru setan membalik keadaannya menjadi ujub. Ada panah ujub yang lainnya, yakni jika kita cenderung senang bila mendapatkan orang lain melakukan kesalahan. Seperti diingatkan oleh Fudail,
Di antara alamat munafik adalah bila seseorang mendengar kesalahan dan keliruan orang lain. Ini yang paling aneh dan paling sulit dikesan. Teman-teman, renungkanlah. Sesungguhnya Allah sudah terlalu banyak menutupi keliruan, keterpelesetan, kesalahan, dan aib kita. Itulah nikmat Allah terbesar yang harus kita syukuri. Dari sanalah kita dapat mengendalikan rasa kagum pada diri sendiri, mampu menyikapi pujian, tidak senang mendengar kekurangan orang lain, dan semacamnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disindir oleh Khalid bin Safwan. Ada orang yang tertipu karena Allah menutupi aib-aibnya dari orang lain. Ada juga orang yang tertipu oleh baiknya pujian. Khalid menambahkan, jangan engkau terkahkan oleh ketidaktahuan orang lain terhadap dirimu, sementara engkau sangat mengetahui kondisimu sendiri. Cukuplah hanya Allah yang mengetahui dan mengenal perbuatan baik yang kita lakukan. Seseorang boleh saja mendapat nilai 100 dari manusia, namun sesungguhnya ia tak memiliki nilai apa-apa di sisi Allah. Sebaliknya, seseorang boleh saja mendapatkan nilai 100 di sisi Allah, namun ia seperti tidak memiliki nilai apapun di hadapan manusia. Simaklah sebuah kisah dari seorang tabi'in yang hidup di zaman Umar Ibnu Al-Masih. Ketika saya berada di hadapan Umar bin Khattab, datanglah seorang utusan dari Nu'man bin Makron, salah seorang komandan perang Nahrawan. Ia melaporkan nama-nama kaum muslimin yang gugur di medan perang Nahrawan. Ia menyebutkan nama mereka satu persatu, Fulan, 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 dan seterusnya. Kemudian utusan itu mengatakan, selain itu, kami tidak mengenal nama-nama mereka. Saat itu Umar segera mengatakan, akan tetapi Allah pasti mengenal mereka. Dalam lafaz yang lain disebutkan perkataan Umar, akan tetapi yang memuliakan mereka dengan sahada pasti mengenali wajah dan keturunan mereka. Camkanlah para teman-teman semua, cukup hanya Allah yang paling berhak menilai dan menghitung amal kita. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.